Shalom, puji Tuhan. Berjumpa bersama dengan saya Elke Wijanarko. Kembali kami akan masuk di dalam seri yang baru, saudara. Ya, tentunya saudara pasti sudah mendengar seri yang lalu, yaitu tentang Be ready for His coming. Be wise, don't be foolish. Hari ini masih kita akan melanjutkan, saudara, ya, tentang Be wise, don't be foolish. Kalau di seri yang lalu saya menyampaikan bahwa hikmat Allah itu dibenarkan oleh perbuatannya. Saudara, ketika itu Tuhan Yesus menyampaikan hal itu kepada para murid-muridnya, juga di hadapan orang Farisi, orang-orang Yahudi semuanya. Lalu pada saat hari ini, saudara, saya mau membaca bagi saudara di dalam Matius 16 ayat 1 hingga yang ke-12. Ya. Saya bacakan tuh, saudara. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Saudara, orang-orang Farisi dan Saduki datang kepada Yesus. Mereka meminta tanda kepada Tuhan Yesus Kristus, meminta tanda, tolong perlihatkan tanda dari surga. Tetapi Tuhan tidak memberikan tanda. Tuhan hanya menjawab, kamu tahu tanda kapan terjadi hari yang cerah, hari yang redup, kamu tahu. Tetapi tentang tanda akhir zaman, kamu tidak mengetahuinya. Kepada angkatan yang jahat ini, nah Tuhan memberi title nama kepada orang-orang Farisi dan Saduki adalah angkatan yang jahat. Tidak diberi tanda selain daripada tanda Nabi Yunus. Lalu Tuhan Yesus meninggalkan begitu saja. Kemudian saya lanjut baca di ayat yang kelima. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir, seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingatkah akan 5 roti dan untuk 5.000 orang? Itu berapa bakul roti yang kamu kumpulkan kemudian? Atau tidak ingatkah kamu akan 7 roti untuk 4.000 orang? Berapa bakul yang kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang aku maksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya Tuhan tentang roti, tetapi maksudnya adalah supaya mereka semua waspada terhadap ragi orang Farisi. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, saat ini kita menantikan kedatangan Tuhan. Dan Tuhan menyampaikan bahwa kita ini harus berhati-hati, berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi atau ragi orang Saduki. Ragi yang seperti apa? Kita tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mereka minta tanda. Orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias, anak Allah, minta tanda dari surga. Namun Tuhan tidak memberi tanda kepada mereka. Karena bagi Tuhan mereka adalah angkatan yang jahat. Mereka hanya diberi tanda, yaitu tanda Nabi Yunus. Nabi Yunus seperti apa? Nabi Yunus pada saat Nabi Yunus diperintahkan untuk memberikan nasihat kepada orang-orang Niniwe. Dia pergi ke Niniwe.
Tetapi dia menolak saat itu sampai ia masuk ke mulut ke ikan, ya, sampai ia dikeluarkan dari mulut ikan. 3 hari Nabi Yunus ada di perut ikan. Nah, hanya diberi tanda seperti itu, 3 hari ada di perut ikan. Tapi mereka setelah itu mereka tidak mendapatkan tanda apapun juga. Walaupun demikian, mereka tetap tidak percaya. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kepada para murid-muridnya, waspada dengan ragi orang Farisi, ragi orang Saduki. Apa? Yaitu ragi mereka yang mereka tidak percaya. Ya, maka Tuhan Yesus berkata, kamu ini tetap memperbincangkan tentang tidak adanya roti. Apakah kamu lupa ketika Tuhan Yesus memberi makan dari 5 roti untuk 5.000 orang? Atau 7 roti untuk 4.000 orang. Berapa bakul yang kamu kumpulkan untuk lebihnya? Lupakah kamu? Tidak ingatkah kamu akan hal itu? Hai kamu yang kurang percaya. Nah, terbukti ragi orang Farisi yaitu tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak percaya akan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tidak percaya akan kuasa Roh Kudus. Saat kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, banyak orang yang tidak percaya, saudara. Tidak percaya kalau Tuhan Yesus datang lagi. Tidak percaya kalau Tuhan Yesus segera datang. Nah, itu merusak, saudara. Itu adalah ragi. Nah, Tuhan berkata, hati-hati, waspada. Kalau ada orang-orang yang menyampaikan, Tuhan Yesus belum datang, itu masih lama, gak akan, masih lama, masih jauh, kita tenang saja. Nah, itu merupakan ragi daripada orang Farisi dan orang Saduki. Kita harus waspada, saudara. Untuk menantikan kedatangan Tuhan, janganlah kita jaga-jaga, janganlah kita sampai menerima atau kena ragi orang Farisi, orang Saduki. Tetapi biarlah kita tetap percaya. Selama kita menantikan kedatangan Tuhan, kita tetap percaya bahwa Ia sudah melakukan segala sesuatu. Ia sudah datang pertama kali untuk menebus dosa manusia. Ia juga akan datang kedua kalinya untuk menjemput kita semua yang sudah ditebusnya, yang sudah dipilihnya, yang sudah dibenarkannya. Mari saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, saat-saat sekarang kita harus berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi. Pada saat kapan? Mungkin pada saat ketika engkau sedang tidur, sedang istirahat. Bisa saja ragi itu masuk. Seperti apa ragi itu masuk? Yaitu ketika memberikan suatu pemikiran, ketakutan, kecemasan tentang keadaan semuanya ini. Ketika engkau bangun, tiba-tiba engkau hatimu gelisah, engkau takut, engkau merasa gentar. Nah, itu engkau sudah termakan oleh ragi orang Farisi. Tapi baiklah, bila kita tetap menantikan Dia, kita tetap percaya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus segera datang. Ia datang menjemput kita semua. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan hari ini saya sampaikan kepada saudara. Ini merupakan suatu firman yang berasal dari Tuhan. Dan saya percaya dan berharap ini membangun iman percaya saudara. Di tengah keadaan seperti ini, tetaplah percaya. Dan tetaplah berjaga-jaga. Dan tetaplah berdoa. Dan tetaplah menerima hikmat Tuhan. Dan kita menjadi bijaksana dan tidak bodoh. Dan janganlah menjadi masa bodoh. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberkati kita, yang sudah memimpin firman Tuhan hari ini. Dan saya percaya setiap saudara yang mendengar firman Tuhan ini beroleh hikmat daripada Tuhan, beroleh iman percaya daripada Tuhan Yesus Kristus yang terus-menerus memberikan kekuatan kepada saudara-saudara semua di dalam saudara menantikan kedatangan Tuhan. Dan saudara tetap percaya bahwa Tuhan Yesus segera datang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.